Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nasafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annallahu ta'ala arifin yakuna fiddin wa zukuna kamal ikhlasi wal yakin summa ila lahil alamin amilin wa ala salihin wa dinal hadirin ajma'in. Allah yakuna jami'a aqwan jami'a fiddin wa akhir wa nakunatin salihah san ila san hadal kitab yakriya Sya'ulillah alahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Jamaah, kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan sehat, bisa melaksanakan kewajiban memenuhi panggilan Allah, salat subuh secara berjamaah, teruskan dengan ngaji. Semoga ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah rahimakumullah, mohon maaf saya gantikan Yai JJ. Tidak tahu, pokoknya saya di WA suruh badali imam dan ngaji. Kemana beliaunya saya tidak tahu. Ya, jadi kalau ditanya kemana tidak tahu. Ya, jadi karena nggak ada ya pesan beliaunya di mana. Kemarin sudah datang barang-barang yang dibutuhkan kalau nginap di sini ya. Jadi tasnya sudah didatangkan kemarin oleh supirnya, cuma beliaunya nggak pamit kemana, saya nggak tahu. WA suruh ganteni ngimami dan ngaji, karena saya ini ya badal, jadi sebagai takmir ya harus siap. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah, saya beberapa pertemuan menyampaikan tentang amal ibadah yang ditolak oleh Allah, yang enggak diterima. Di ibadah itu supaya diterima harus ada syarat-syaratnya. Sudah berapa kemarin hari Senin? Masih ingat? Ada 9 ya, sudah 9 yang saya terangkan. Ya. Kalau saya ulangi, yang pertama dulu masalah harus didasari dengan iman dan Islam. Ya, nomor 2 harus diniati ibadah itu dengan ikhlas. Ini yang menentukan diterima tidaknya ibadah kita. Ya. Jadi kita jamaah ke masjid ini karena Allah, bukan karena kepingin ketemu si A si B. Ya, itu boleh diniati silaturahim, boleh dapat pahala silaturahim. Ya. Jadi, tapi kalau niatnya saya tak jamaah supaya ketemu Bunyai Faisal, nah, ini sudah ya tidak lillah. Ya. Jadi boleh niat itu lebih dari satu, tapi yang pertama dan utama yang menentukan adalah keikhlasan seseorang dalam melaksanakan ibadah. Kemudian yang ketiga dulu, ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi, itba Rasulullah, nggak boleh buat aturan sendiri. Ya. Sholat supaya khusyuk, bacaan sholat diganti bahasa Indonesia. Dulu ada ya, di mana itu? Di Malang.
Sholat gesok khusyuk, bahasa Arab, ganti bahasa Indonesia. Nggak boleh buat aturan sendiri, nggak sah sholatnya, ditolak oleh Allah. Dan jangan pelajari arti dari bacaan sholat, monggo ya untuk menambah kekhusyuan, tetapi yang dibaca tetap ya dengan bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu ya, tidak boleh kemudian ditinggalkan ya. Takbir Allah Maha Besar tidak boleh, dia harus Allah Maha Akbar ya. Tidak boleh Allah Maha Besar ya. Kok dalam hati sambung bahwa Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar ya, semuanya itu kecil ya, untuk menambah kekhusyuan boleh ya, tetapi nggak boleh diucapkan ya. Di kalimat itu nggak boleh diucapkan dengan bahasa Indonesia, diganti bahasa Indonesia, berarti tidak mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti Nabi ya, nggak sebagaimana Rasulullah menyampaikan, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, kata Rasulullah ya. Ini yang ketiga yang menentukan ya, itu saya sampaikan masalah haji. Haji itu tempatnya ya di Mekah ya, tidak di Jember ya, tidak di ya, sekarang kan banyak apa istilahnya miniatur ya untuk haji itu ya. Ya, dibuatkan Ka'bah, dibuatkan tempat sa'i ya. Itu bukan di situ. Yang di Jawa Tengah yang terbaru di daerah Salatiga apa sebelahnya Salatiga itu ya. Jadi itu yang Boyolali ya, yang terbaru ya, Boyolali. Jadi itu hanya ingin mengenalkan kepada ya umat Islam ya miniatur ya untuk haji itu Ka'bah dan lain-lainnya, supaya punya greget ya, motivasi melaksanakan rukun Islam yang kelima. Kadang namanya orang walaupun sudah diberikan kemampuan oleh Allah tapi nggak pernah ngaji dan nggak pernah melihat ya bagaimana Ka'bah, bagaimana yang lainnya yang berkaitan dengan ibadah haji, sehingga di Indonesia ini banyak yang ya membuat miniatur untuk ya ibadah haji. Paling tidak adalah Ka'bah yang ibu-ibu kunjungi di Madiun ya. Ya kemarin waktu kapan itu ya, Agustus lah itu yang ke Madiun itu ya. Ya, sebelum ke Masjid Zayed ya, sebelum ke Solo itu mampir ke Madiun. Nah itu bukan di situ, tapi ya, ibadah haji itu tempatnya di Mekah ya, di Mekah. Nah di Madinah itu kita ziarah makam Rasul, haji bukan di Madinah ya. Jadi di Madinahnya itu amalan-amalan sunnah yang dilakukan ya, bukan sebagai rangkaian ibadah haji atau umroh. Supaya paham nanti ya, di tempatnya ya di Mekah ya, di Masjidil Haram. Kemudian di mana? Di Mina ya, itu wilayah-wilayah Mekah semua itu ya, wilayah Mekah. Kemudian yang keempat kemarin apa? Tidak ujub ya. Ujub itu banggakan diri, senang dengan apa yang dicapai ibadahnya itu, merasa sudah bangga ya. Padahal apa yang kita lakukan ini ya kita tidak tahu diterima dan tidaknya, ya memang kita mohon untuk diterima oleh Allah. Terus apa benar-benar sesuai dengan kriterianya Allah
Kita nggak boleh terus merasa bangga. Aku sisok jamaah terus 5 waktu di masjid. Ya. Nggak boleh membanggakan ya, apa yang kita capai, apa yang kita peroleh. Kaya, bangga dengan kekayaannya. Ya. Ini akhirnya nanti mengarah kepada apa? Sombong itu apa? Takabur. Ya. Ini bahaya. Jadi nggak boleh ujub itu. Ya. Ngagumi ilmunya karena pintar, ngagumi kecantikannya, ketampanannya. Ya. Ini nggak boleh. Nanti akhirnya tidak syukur dan mengarah pada takabur, ya, sombong. Kita tidak boleh membanggakan atas amal yang sudah kita lakukan. Ya, harapan kita diterima oleh Allah, kita tapi terus untuk merintis ya, jalan menuju ridho Allah ya, sesuai dengan apa yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, sehingga ini namanya bisa istiqomah. Ya, istiqomah. Yang kelima, riya, nggak boleh pamer. Ya, apapun ibadah yang kita lakukan nggak boleh dipamerkan. Ya. Merasa saking senengnya ngomong koncon, alhamdulillah aku mambengi sok tangi, sok tahajud, sok ini pamer ini. Ya. Ya. Bukan syukur ya, kita selesai sholat itu dianjurkan untuk syukur, alhamdulillah. Setelah salam itu lagi, alhamdulillah bisa melaksanakan perintah Allah sholat ya, yang kita lakukan berjamaah, alhamdulillah. Di samping alhamdulillah situ mensyukuri bisa melakukan sholat, di akhir sholat ya, di akhir tahiyat itu kita disunatkan juga untuk berdoa. Nah, doa itu ya juga dianjurkan, disunatkan ditutup dengan bacaan alhamdulillah ya. Kan yang saya baca di Al-Adhkar kan begitu ya. Jadi doa itu dianjurkan untuk ditutup dengan hamdalah. Riya itu bahaya juga ya, karena nanti bisa mengarah pada syirik khafi. Yang keenam, tidak berbuat zalim ya. Yang ketujuh, tidak menyebut-nyebut sedekah dan menyakiti. Kalau itu sedekah nggak boleh menyebut-nyebutnya. Bahasa Kebonsarinya apa itu? Diumumkan ya. Atau kalau orang yang punya apa, belas kasih pada orang lain, dulunya nggak boleh diundat-undat ya. Jadi mana itu nggak boleh disebut-sebut, nggak boleh diundat-undat ya. Kamu dulu kalau nggak saya nggak jadi orang, masa orang nggak jadi orang maunya ya. Ini ya, apapun namanya manusia tetap manusia ya. Jadi nggak boleh ya, apalagi sampai menyakiti hati orang yang diberi. Kemudian yang kedelapan, kedukun ya. Yang kesembilan, kemarin tidak boleh kita ini meremehkan seorang mukmin yang berbuat dosa sampai sumpah sarapah. Apa kemarin? Sumpah sarapah apa serapah ya. Sumpah pada Allah, dosamu gak disepuro Gusti Allah, seakan-akan dia sebagai Tuhan yang menentukan. Dan Allah itu yaghfiru liman yasha. Yang kita baca kalau tahlilan itu ya, lillahi ma fis samawati wa antum tuma wa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu ya yaghfiru liman yasha, mengampuni pada orang yang dikehendaki.
Jangan dijustis, jangan kita hakimi. Orang itu nggak akan diampuni dosanya oleh Allah. Mungkin saking emosinya, ya, saking mangkele, ya, itu nggak boleh. Ya, kalau kita berbuat semacam itu, kebaikan kita tidak diterima oleh Allah. Berikutnya jamaah rahimakumullah, yang ke-10 itu durhaka kepada orang tua. Ya. Kita tidak boleh durhaka, berani kepada kedua orang tua. Ya. Jadi apapun orang tua itu tetap orang tua kita. Ya. Apalagi kalau sudah usianya lanjut usia. Jadi jangan sampai kita ini ya memperlakukan seperti bukan orang tuanya tadi, atau kurang manusiawi. Ya, apapun itu ya orang tua kita. Ya, kita harus ingat ya, dulu orang tua kita ya sama kita sekarang jadi orang tua. Ketika punya anak bagaimana sorone, ya susahnya. Itu, ya. Jadi supaya kita kalau ingat begitu kita nggak akan berani pada orang tua, ya, nggak akan nyepelin ya, pada orang tua. Ya. Jadi ya mungkin emosi apapun orang tua ya tetap orang tua kita, ya, jangan sampai kita lawan, ya. Itu namanya durhaka. Dalam hadis Rasulullah bersabda, salah satun la yakbalullahu minhum yaumal qiyamati sorfan wala adlan. Salah satun ada 3 hal la yakbalullah, Allah tidak akan menerima minhum dari mereka yaumal qiyamati pada hari kiamat sorfan, perbuatan-perbuatan yang wajib atau amalan yang wajib, wala adlan juga begitu, perbuatan amalan yang sunnah itu gak akan diterima oleh Allah besok pada hari kiamat. Yang pertama akun, orang yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua mananun, orang yang menyebut-nyebut sedekahnya, pemberiannya. Yang ketiga wamukadzibum bil qadri, orang yang mendustakan takdir, nggak percaya pada takdir. Ya. Jadi itu ibadahnya ditolak oleh Allah, kebaikan-kebaikannya sia-sia. Ini yang harus kita hindari. Jangan sampai dalam hidup ini ya kita yang masih punya orang tua ya ketika bersama-sama kita jangan sampai kita berani atau durhaka kepada orang tua. Ya harus kalau sudah rentan usianya ya benar-benar membutuhkan pertolongan ya harus kita jaga benar ya semampu kita. Ya, kita berada di sampingnya ya harus ya kita bisa berbuat baik, berucap, berkomunikasi dengan yang baik, yang menyenangkan. Itu yang ke-10 ya. Jamaah rahimakumullah, saya meneruskan tentang amalan-amalan ya, yang ditolak atau tidak mendapatkan pahala, sia-sia ya, percuma. Jadi, yang ke-11 ya, yang ke-11 itu bermaksiat dikala sendiri, waktu sendirian bermaksiat. Ketika nggak ada orang, nggak ada yang tahu, dia bermaksiat. Hadis dari sahabat Sauban radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'alamun aqwaman min ummati
sungguhnya aku telah melihat suatu kaum dari umatku, ya'tuna, mereka datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat, bihasanatin, dengan beberapa kebaikan-kebaikan, dengan kebaikan yang banyak. Amsala jibalin tihamata bidon, saking banyaknya itu diumpamakan Rasul seperti jibal tihamah, ya, gunung Tihama, bidon yang putih. Fayaj'alhallahu azza wa jalla haba'am mansura, ya, kebaikannya yang banyak itu lalu Allah menjadikannya haba'an mansura. Haba'an itu sia-sia, mansura tidak ada yang tersisa sedikit pun. Di kebaikannya, kebaikan yang dilakukan di dunia yang banyak itu ternyata nggak ada pahalanya sama sekali di sisi Allah, sia-sia. Qala Sauban, lalu sahabat Sauban bertanya, ya Rasulullah, ya, bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, sifhum lana, jalihim lana, sifhum lana, berikan kepada kami ciri-cirinya, sifat-sifat mereka, sifat-sifat kaum yang datang pada hari kiamat dengan banyak kebaikannya tapi sia-sia. Jelaskan, jalihim lana, ya, siapa mereka itu. An lanakuna minhum, supaya aku, ya, tidak seperti mereka, tidak menjadi allanakuna, kami tidak menjadi minhum, dari golongan mereka. Wa nahnu la na'lamu, padahal kami tidak tahu. Rasul di sahabat Sauban, ya, ngomong kepada Rasulullah, Rasul, ya, umat itu, ya, apa ciri-cirinya, ya, jelaskan kepada kami supaya kami tidak seperti mereka. Qala, Rasulullah menjawab, amma innahum, ya, bahasanya innahum, mereka itu ikhwanukum, mereka itu adalah saudara-saudaramu, wa min jildatikum, dan juga termasuk golonganmu, saudaramu dan golonganmu. Wa ya'khuduna minal lail, mereka itu sholat malam, melakukan sholat malam juga, kama ta'khuduna, ya, sebagaimana kamu sholat malam, ya, tahajud dan sholat malam yang lainnya, ya, witir, mereka sholat malam sebagaimana kamu sholat malam. Walakinnahum, akan tapi mereka itu aqwamun, adalah kaum, idza dakhalau, ketika mereka itu menyepi, menyendiri, ya, ketika sendirian, ya, nggak ada temannya, nggak ada orang yang tahu, ya, ternyata bimaha rimillahi intahakuha, mereka itu, ya, ketika sendirian melakukan apa yang diharamkan oleh Allah.
apa yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Ya. Intahakuha, mereka melakukan ya, perbuatan yang haram, perbuatan yang dilarang oleh Allah ketika sendiri. Ya, mungkin nggak ada orang tahu, diamanai barang, kemudian barangnya disembunyikan, ya, diendet, ya, dikurangi, karena nggak ada orang tahu. Atau contoh-contoh yang lain, ketika sendiri, ya, orang itu, kaum itu, ya, melakukan maksiat, bermaksiat kepada Allah. Walaupun nanti mereka itu membawa pahala yang banyak, ya, kebaikan yang banyak, ya, mohon maaf, ya, bihasanatin, kebaikan-kebaikan yang banyak pada hari kiamat, ternyata sia-sia, gak ada pahalanya di sisi Allah. Sedikit pun tak tersisa mansuro. Ini yang kita harus hindari, yang harus kita hindari. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang 12, ya, ini saya mengingatkan, ya, orang yang nanti dikurangi, ya, pahalanya itu bisa hilang adalah memelihara anjing. Memelihara anjing yang bukan untuk menjaga rumah, bukan untuk menjaga hewan ternak, atau untuk berburu. Ya. Di Mekah dulu, ya, Rasul ada orang yang melihara anjing, tapi biasanya untuk berburu atau menjaga rumah. Dalam hadisnya Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, man amsakal ban, barang siapa yang memelihara anjing, fa innahu yanqusu kulla yaumin amaluhu, maka sesungguhnya, ya, amalnya itu dikurangi pahalanya setiap hari. Di kebaikan dari amalnya itu, ya, pahalanya yang kusukulla yaum, dikurangi setiap hari. Kirotun, ya, sebesar 1 kirot. 1 kirot itu sama dengan sebesar gunung Uhud. Nah, yang sudah haji umrah kan mesti diajak untuk ke gunung Uhud, ya, ke ziarah ke makamnya pamannya Nabi, Sayyidina siapa? Abbas, ya, yang gugur di medan perang sebagai syuhada perang Uhud. Jadi setiap hari dikurangi pahala kebaikannya, amalnya itu, ya, sebesar gunung Uhud. Illa, ya, kalbun, kecuali dia melihara anjing itu kalb, ya, anjing, ya, harsin au masyiatin, untuk menjaga tanaman, ya, jaga rumah, gitu, au masyiatin, atau menjaga hewan ternak, ya. Jadi ngembala domba, ya, supaya tidak dimakan oleh serigala, ya. Jadi biasanya menggembala dengan juga, ya, bawa anjing, ya, bawa anjing. Jadi ini kita hati-hati, ya, harus
dalam hidup ini supaya kebaikan kita ini nggak sia-sia, nggak sia-sia. Salli wa sallim alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa anfa'na warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma as'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya.